la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhawunna 'anil munkari aw la yushikanna Allahu an yab'atha 'alaykum 'iqaban minhu thumma tad'unahu fala yastajabu lakum. Rawahu Tirmidzi wa qala hadits hasan. Dari Hudzaifah ini maksudnya Hudzaifah bin Yaman. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Walladzi nafsi bi yadihi," demi zat yang jiwaku di tangannya. Berarti maksudnya demi Allah. La ta'murunna, pastikan atau pastilah kalian memerintahkan bil ma'ruf, kepada yang ma'ruf, wal tanhawunna, dan pasti atau hendaknya kalian itu mencegah anil munkar, yang munkar, atau kalau tidak mau melakukan munkar sendiri itu la yusikanna Allahu, pasti Allah akan menimpakan kepada kalian, Allah Subhanahu wa taala hampir akan melakukan ayyab'atha 'alaikum, menimpakan atau mengutus kepada kalian iqaban minhu, iqab dari Allah, siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Summa, kemudian tad'unahu, kalian berdoa kepadanya, fala yustajabu lakum, lalu Allah tidak menjawab, tidak mengijabahi, tidak mengabulkan doa-doa kalian. Hadis ini riwayat Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini hasan. Jamaah rahimakumullah, ini satu hadis yang menekankan akan pentingnya dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Sampai-sampai kalau kita kaum muslimin meninggalkan aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar, maka ancaman dari Allah, doa-doa kita ghairu maqbulah, doa-doanya nggak akan diijabahi. Dalam hadis yang lain, permohonan ampunannya Allah tidak akan mengampunkan dosa-dosa kita gara-gara meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Hadis ini menunjukkan apabila kemungkaran tidak diingkari, maka kesialan dan cobaannya akan menyeluruh berupa kezaliman penguasa atau dikuasai musuh dan lain sebagainya. Hadis yang mengungkapkan kezaliman penguasa serta penguasaan musuh kepada kelompok tersebut itu di hadis yang lain yang kalau saya tidak keliru dulu kita pernah membahasnya. Jadi salah satu di antara ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang atau bagi kaum yang meninggalkan aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar adalah, dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala akan mengutus kepada mereka kesialan, iqaban. Dan ungkapan iqabnya di sini dalam hadis ini nggak disebutkan persisnya apa. Bentuk iqabnya apa nggak dijelaskan. Yang dalam hadis yang lain disebutkan salah satu diantaranya adalah saling centang perintangnya umat, dikuasainya dengan oleh penguasa atau kaum yang zalim. Termasuk diantaranya adalah bentuk kesialan diantaranya adalah doa-doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Ini hadis yang ke-10 pada bab 23 ini memang cukup keras saudara-saudara sekalian, yaitu pentingnya tetap menjaga dan melaksanakan aktivitas amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya tentunya aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar itu semampu kita. Apabila sebuah perbuatan ingkar, perbuatan mungkar tidak diingkari, itu juga bagian dari meninggalkan perintah ini. Maka
dalam hadis yang lain bentuk keingkaran yang paling sederhana atau paling minimal, paling tidak itu apa? Hatinya tidak suka. Hatinya tidak suka. Kalau dalam hati kita sudah hilang kepekaan akan amar ma'ruf nahi mungkar, nah ini kita juga harus introspeksi diri ya. Dengan kemungkaran kok kita nyaman-nyaman saja, tidak ada keingkaran dalam hati kita ya. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Kemudian hadis yang ke-11, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Ini dari tadi hadisnya an-anah ya. Sedikit perihal hadis. Apabila dalam sanad hadis itu menggunakan kata-kata an lebih daripada sekali, maka itu hadis dinyatakan sebagai hadis an-anah ya, hadis an-anah yang tentunya derajatnya di bawahnya akhbaroni atau akhbarona, di bawahnya haddatsina atau haddatsana, di bawahnya qala li atau qala lana, di bawahnya amaroni atau amarona, di bawahnya nahani atau nahana. Nah, seperti itu. Ini dari sudut pandang bahasa an-anah ya. Baik, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala afdalul jihadi kalimatu adlin inda sultani jair. Hadis ini cukup terkenal sekali ya. Hadis yang pendek tetapi mempunyai makna yang begitu dalam. Afdalul jihad, seutama-utamanya jihad fisabilillah, seutama-utamanya perjuangan. Kalimatu adlin, yaitu kalimat keadilan. Dalam hadis yang lain qaulul haq atau kalimatul haq, perkataan yang benar, perkataan yang adil, perkataan yang seharusnya ya. Inda sultani jair, di hadapan penguasa yang wenang, sewenang-wenang atau zalim. Hadis ini sahih dalam riwayat Abu Daud nomor hadis 4344, Tirmidzi 2175, Ibnu Majah 4011, dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitab Sahih Al-Jami' nomor 1100. Jadi tidak semua orang mampu melakukan ini. Tidak semua orang itu mampu untuk melakukan atau menyampaikan kalimatul haq di hadapan sultan yang jair. Membutuhkan banyak modal apa? Utamanya modal keberanian. Termasuk diantaranya modal siap untuk menghadapi resiko. Hal itu, modal siap untuk mengalami atau mendapatkan berbagai macam resiko. Dan ini memang tidak semua orang mampu ya. Karena itu saudara-saudara sekalian, dalam pendekatan kajian usul fikih itu ada yang disebut dengan sebutan ijma' sukuti. Ijma' sukuti itu adalah misalnya ada sebuah permasalahan, kemudian mengemuka, lalu para mufti atau seorang mufti, seorang mujtahid mengambil satu kesimpulan setelah dianya beristihad, setelah dianya mencurahkan segala kemampuan untuk mengambil sebuah istinbat hukum. Lalu istinbat hukum atau hasil ijtihadnya itu sudah
dikemukakan ke permukaan, ke khalayak ramai. Kok tidak ada seorang pun di antara mujtahid kala itu yang kemudian membantah atau mempunyai pendapat berbeda? Maka itu dikenal dengan istilah ijma' sukuti. Karena hakikatnya kalau mau ijma' betul, maka sebagian ulama mengatakan ijma' saat ini kayak nggak mungkin terjadi. Karena apa itu ijma'? Ijma' itu kesepakatan para ulama kaum muslimin dalam suatu urusan pada suatu masa, dalam urusan kaum muslimin ya, dalam urusan hukum Islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di kalangan para ulama sebagian mengatakan ijma' itu nggak akan terjadi sekarang ini. Karena apa? Mana yang bisa mengumpulkan ulama seluruh dunia sekali tempo dalam satu urusan? Dan itu semua ulama harus hadir, bukan cuma perwakilan. Jadi bukan hanya perwakilan. Ilmuwan se-Indonesia ini udah berapa ini? Jangan-jangan stadion Senayan itu nggak cukup disusun kursi itu mungkin. Nah ini seluruh dunia, dari semua benua harus bertemu di satu tempat. Bisa nggak kalau lewat telepon cacat? Itu nggak, nakolnya nggak tidak kuat, periwayatannya tidak kuat itu nanti. Kayaknya hanya dengar suara, tidak bisa dikatakan bertemu langsung. Nah ini, maka kalau ijma' sekarang ini, ijma' yang sebenarnya nyaris bahkan mungkin tidak bisa dilakukan. Kalaupun bisa dilakukan, bisa jadi juga ada banyak masalah ya, bukan bisa dilakukan. Bisa jadi tidak berkumpulnya itu ada masalah yang lain. Contoh masalah politik. Sehingga apa? Bisa jadi ada para ulama-ulama yang memang sedang tidak cocok dengan penguasa, tidak sedang cocok dengan hegemoni dunia, lalu dia nggak berani keluar, dia nggak berani bersuara. Itu nggak bisa dikatakan ijma' yang sebenarnya. Maka ijma' yang sebenarnya hanya bisa terjadi dulu ketika pada masa sahabat, ketika para sahabat belum pun juga disebar ke berbagai macam penjuru. Ini ya, ini di kalangan yang mutasadidun ya terkait dengan ijma'. Yang ada sekarang ini adalah ijma' sebagian ulama kaum muslimin. Loh, ya berarti nggak dikatakan ijma'. Ijma' kok sebagian? Ijma' itu seluruhnya, bukan sebagian. Oleh karena itu, maka ijma' yang sekarang ini ada, itu dikatakan sebagai ijma' dalam tanda kutip. Mungkin ijma' ulama Indonesia, ijma' itu pun sebagian. Datangnya kan juga nggak seluruhnya kan, perwakilan kan, mungkin perwakilan dari ormas bisa jadi kan. Di NU, ulama NU banyak sekali. Apa semuanya ulama NU datang? Di Muhammadiyah juga banyak. Apa semua ulama Muhammadiyah datang? Paling perwakilan. Makanya itu kemudian dikatakan ijma' sebagian kaum muslimin, yang akhirnya tidak bisa dikatakan ijma' secara keseluruhan. Namun demikian, ya itulah yang kemudian bisa dilakukan ya. Paling tidak ada upaya-upaya untuk mengadopsi atau mengakomodir berbagai macam pendapat atau berbagai macam argumentasi ya, seperti itu. Saya kembalikan. Jadi ketika tidak
bisa kumpul semuanya, tetapi sebuah hasil ijtihad tadi itu sudah dikemukakan, kok tidak ada bantahan, maka itulah yang kemudian dikenal dengan istilah ijma' sukuti. Ijma' tapi karena hasilnya karena memang nggak ada bantahan. Nggak ada bantahan bisa jadi satu, ada yang nggak tahu, kabar belum sampai kepada dia. Yang kedua, kabar sampai tapi nggak bisa menyampaikan karena dianya mungkin di tempat yang asing atau di tempat di balik jeruji penjara. Enggak di dalam penjara sih, tidak asing, tapi apa? Takut dengan penguasa. Sehingga apa? Enggak mampu dia bicara. Maka inilah juga berbagai macam hal yang kemudian menyangkut dengan bisa dikaitkan dengan afdalul jihad kalimatu adlin inda sultani jair. Seutama-utamanya perjuangan atau jihad ialah mengucapkan kalimatul haq di hadapan seorang penguasa yang zalim. Dan ini katakanlah mungkin sedikit sekali orang yang mampu melakukannya. Kalau amar ma'ruf kebanyakan enggak masalah, Pak. Baik giliran nahi mungkar ini loh. Ya, giliran nahi mungkar ini banyak yang tidak bisa melaksanakannya karena berbagai macam. Ya mungkin karena ada hal-hal yang dia sendiri juga nggak berani mengambil resiko. Ya seperti itu. Tapi paling tidak kemungkarannya tadi itu diungkapkan dengan hati dan doa-doa moga-moga Allah SWT memberikan hidayah. Sehingga dengan demikian itu merupakan alasan atau hujjah agar kiranya Allah SWT tetap mengabulkan permintaan-permintaan kita. Baik, berikutnya hadis yang ke-12 atau urutan hadis secara keseluruhan 195. An Abi Abdullah Tariq bin Syihab Al-Bajali Al-Ahmasi radhiyallahu anhu anna rajulan sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa qad wada'a rijlahu fil gharzi ayil jihadi afdal qala kalimatu haqqin inda sultanin jairin bersama ya, rawahun Nasa'i bi isnadin sahihin. Dari Abu Abdullah Tariq bin Syihab Al-Bajali Al-Ahmasi radhiyallahu anhu bahwa ada seorang laki bertanya kepada Nabi SAW dan ia telah meletakkan kakinya pada pelana. Manakah jihad yang paling utama? Beliau menjawab, menyampaikan kalimat kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Hadis riwayat An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Perbuatan itu merupakan jihad paling utama karena perbuatan tersebut menunjukkan kesempurnaan keyakinan si pelaku serta kuatnya keimanannya karena ia menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim dan tidak takut hukuman dari penguasa tersebut. Bahkan ia telah menyerahkan dirinya dan mendahulukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang ke-11 dan 12 ini nadanya sama ya. Mempunyai nada yang sama, yaitu afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultani jair. Hadis ke-13 An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna awwala ma dakhala an-naqsu ala bani Israil annahu kana ar-rajulu yalqa ar-rajula fayaqulu ya hadza ittaqillaha wada ma tasna fa innahu la yakhillu laka. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kekurangan paling utama yang menimpa Bani Israel ialah ada seorang lelaki yang bertemu dengan lelaki lain. Maksudnya orang ya, bertemu dengan orang yang lain. Kemudian orang yang pertama maksudnya berkata kepada orang yang kedua, berkata kepada kawannya, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah apa yang engkau kerjakan, karena perbuatan itu tidak diperbolehkan untukmu. Artinya orang yang kedua itu melakukan
kemungkaran, ya, melakukan amal kemungkaran. Lalu orang yang pertama menasihatinya, yaitu nahi mungkar. Tsumma yalqahu minal ghad wa huwa ala halihi. Kemudian orang yang pertama tadi itu esok hari bertemu dengan orang yang kedua itu lagi, sedang temannya itu masih mengerjakan kemungkaran tadi itu. Jadi kemarin sudah dinasihati, hari besok ketemu lagi masih kondisi melakukan kemungkaran tersebut. Tapi fala yamna'uhu dzalik, si orang pertama tadi berhenti, tidak mencegahnya lagi. Fala yamna'uhu dzalik, orang itu tidak mencegah perbuatan aniaya tadi itu. Fala yamna'uhu dzalika ayyakuna akilahu wa syaribahu wa qa'idahu. Jadi orang yang pertama tadi itu masih mendapati orang yang kedua melakukan kemungkaran, tapi tidak mencegahnya. Karena apa? Biar dia menjadi teman makannya, teman minumnya, teman kongkonya, teman duduknya. Liyakuna ayyakuna akilahu wa syaribahu wa qa'idahu, agar bisa menjadi teman minum, teman duduk, teman makan, teman minum, dan teman ngobrol, teman duduk. Falamma fa'alu dzalika, ketika mereka Bani Israel itu melakukan perbuatan seperti itu, berarti apa? Meninggalkan nahi mungkar. Falamma fa'alu dzalika daraballahu quluba ba'dihim bi ba'din. Ketika orang-orang Bani Israel melakukan perbuatan tersebut, maka Allah mengunci hati mereka dari sebagian yang lain, untuk maksudnya apa? Tidak mengingkari kemungkaran. Maka disebutkan di sini apa ya? Daraballahu quluba ba'dihim biba'din. Kalau arti harfinya daraba kan memukul ya. Tapi diartikan daraba ala daraba di sini diartikan mengunci, menutup kepekaan hati. Jadi perbuatan mungkar tadi itu karena tidak diingkari, lama-lama keingkaran yang mereka kerjakan itu tidak ada yang mencegah satu dengan yang lain. Jorok lowor, orang Jawa katakan gitu ya. Bos, pokoknya ada perbuatan kemaksiatan apapun enggak dicegah. Itu. Summa qala, kemudian Rasulullah SAW membaca ayat, yaitu surat Al-Maidah ayat 78 sampai 81. Cukup panjang nih ya. Ayatnya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima sawwa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh labi'sa ma kanu yaf'alun. Tara katsiran minhum yatawallawna alladhina kafaru labi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu alaihim wa fil adzabi hum khalidun. Walau kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi wa ma unzila ilaihi mattakhaduhum awliya'a walakinna katsiran minhum fasiqun. Yang artinya ayat tersebut, orang-orang kafir dari Bani Israel itu dilaknat melalui lisan atau ucapan Daud dan Isa anak Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas.
Jadi sumber laknatnya itu karena mereka durhaka dan melampaui batas, suka melampaui batas, melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Kedurhakaan, kemudian juga melampaui batas, tidak saling mencegah perbuatan mungkar. Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat. Kamu melihat banyak di antara mereka tolong menolong dengan orang-orang kafir atau musyrik. Jadi ta'awun dengan orang-orang musyrik. Maksudnya ta'awun di sini apa? Ta'awun al-itsmi, itu maksudnya. Ya, karena kalau tolong menolong dengan kebajikan yang isinya muamalah kebajikan kan dengan musyrik nggak masalah. Yang dimaksud di sini adalah menolong saling bahu membahu dalam kemungkaran-kemungkaran dengan orang-orang musyrik. Sungguh sangat buruk apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, yaitu kemurkaan Allah kepada mereka. Akibat dari durhaka, melampaui batas, tidak mencegah kemungkaran, apalagi tadi? Saling ta'awun dengan orang-orang musyrik dalam hal keburukan. Ya, intinya ta'awun dalam keburukan lah. Ta'awun bil itsmi wal udwan ya. Ta'awun dalam kemungkaran-kemungkaran. Maka Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka dan mereka akan kekal dalam siksaan. Ancaman di akhiratnya kekal dalam siksaan. Sekiranya mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Musa dan kepada apa yang diturunkan kepadanya yaitu Nabi, niscaya mereka tidak akan mengambil orang-orang musyrik itu menjadi penolong-penolong. Ini aulia ya, penolong-penolong. Diartikan di sini penolong. Karena memang arti aulia nanti lihat konteksnya apa itulah. Konteks pembicaraan di siyakul kalam dalam ayat itu apa? Karena aulia bisa bermakna penolong, bisa bermakna pelindung, bisa bermakna pemimpin. Ya. Tapi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Summa qala, kemudian Rasul melanjutkan sabdanya, kalla, jangan demikian. Wallahi, demi Allah, la ta'murunna bil ma'ruf, hendaklah kamu menyuruh kepada yang ma'ruf, wala tanhawunna 'anil munkar, dan hendaklah kamu mencegah dari yang munkar. Wala ta'khudunna 'ala yadidz zalim, dan hendaklah kamu mencegah. Akhadha 'ala, ya, akhadha 'ala itu maksudnya mengambil, kalau arti harusnya mengambil ya, tapi mencegah ya. Maka karena di sini dikatakan wala ta'khudunna 'ala yadidz zalim, memegang tangan orang yang zalim. Itu mencegah ya, mencegah dari kezaliman maksudnya. Wala ta'tirunnahu al haqqi atron, diartikan di sini belokkan tangan itu untuk al haq. Jadi ada perintah untuk nahi mungkar dan sekaligus untuk amar ma'ruf dalam hadis ini. Jadi ada, ini juga menjadi satu ini ya, menjadi salah satu petunjuk pula. Kita itu mencegah dari perbuatan keji, mencegah dari perbuatan mungkar, hendaknya juga ada solusi tawaran terhadap kemungkaran dia. Ini ideal lah ya, ini ideal. Terus mungkin gini, apakah kemudian kalau kita ada kemungkaran yang nyatanya mungkar, lalu kita belum menemukan solusi atau amalan pengganti yang baik, apakah kemudian kita biarkan dulu? Ya juga enggak. Juga enggak. Memang idealnya tadi itu. Kita cegah tangan orang itu dari perbuatan mungkar, kita belokkan, kita arahkan kepada al-haq. Tapi kalau belum mampu, ya tetap saja nahi mungkarnya tegakkan. Karena apa?
Ketika kita belum menemukan amal pengganti, bukan berarti amal negatif tadi itu boleh berlangsung. Mafhum nggih? Bukan berarti amal kemungkaran itu boleh berlangsung, bukan. Tetap juga harus dicegah. Wala taksurunnahu al-haqqi qasran. Kalau qasara artinya batasi. Perhatikan apa di sini? Dan membatasi tindakan hanya kepada yang benar saja. Sama ya, di sini pengertiannya apa adanya ya. Dan batasi perbuatan dia kepada perbuatan yang benar saja. Atau kalau tidak kalian cegah dan tidak kalian perintahkan kepada yang ma'ruf, itu maksudnya la yadribannallahu biqulubi ba'dikum ala ba'din. Hampir sama dengan maka tadi ya. Atau kalau tidak, sungguh Allah akan menutup kepekaan kemungkaran dan kepekaan untuk berbuat baik tadi itu hati kalian satu dengan yang lain. Akhirnya kalau ada yang malas-malas melaksanakan kebajikan, ya wes, nggak ada kepedulian. Rame-rame berbuat maksiat, ya wes, nggak ada pencegahan. Ya kan? Masjid kosong, hati kita nggak gundah. Ya Pak. Masjid kosong kok hati kita nggak gundah. Ini jangan sampai. Ya. Bangun masjid di mana-mana, berbagai macam cara kita lakukan, iya kan? Sampai cara yang mungkin sebagian kaum muslimin juga masih mengkritisi atau tidak ada yang tidak cocok. Maksud saya adalah pasang kotak di jalan itu. Itu kan sebagian kaum muslimin juga gak setuju kan maksudnya itu loh. Walaupun ini kalau di masjid ampiran di jalan raya, ya kalau emang betul-betul makmur saya juga setuju juga. Karena membantu juga itu ya. Masjid kita jadi representatif, ya kan? Untuk ampiran enak. Pembangunan juga progresnya nyata di depan umat, ya kan? Dari dulu kalian pasang kotak, mana masjidmu ini nggak muncul-muncul. Nah ini repot kalau gitu. Tapi kalau pasang kotak tapi terus berproses dan nyata, makmur di situ, wah orang seneng. Bahkan mungkin makin rajin yang nyemplungin kotaknya. Apalagi masjid itu makmur dengan berbagai kegiatan-kegiatan, ya kan? Baik, saya lanjutkan. Summa liyal'anannakum kama la'anahum. Kemudian pasti nanti Allah akan melaknat kalian sebagaimana Allah melaknat mereka. Nauzubillah min dzalik. Ini kan dari kabar gaib atau kabar tentang umat terdahulu yang Rasul sabdakan, dikuatkan dengan ayat, lalu ditautkan oleh Rasul dengan umat sekarang. Kalau kamu juga tidak nahi mungkar dan amar ma'ruf, atau dengan kata lain kita balik, tidak amar dan mungkar, kamu tidak mencegah perbuatan mungkar dan tidak mengarahkan kepada yang ma'ruf, maka pasti Allah akan melaknat kalian juga sebagaimana Allah melaknat mereka. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadis hasan. Beliau mengatakan hadis ini hasan. Kemudian ada kelanjutan keterangan di dalam hadis ini. Hadza lafzu Abi Dawud, hadis yang kita baca di atas tadi itu hadis yang melalui lafaz riwayatan Abu Dawud. Walafzu Tirmidzi, sementara yang ada dalam riwayat Tirmidzi, kan tadi riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi ya. Yang kita sebutkan di atas tadi itu riwayat Abu Dawud. Yang untuk riwayat Tirmidzinya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma waqa'at Banu Israil fil ma'asi na'athum ulama'uhum falam yantahu. Rasulullah SAW bersabda, ketika kaum Bani Israel sudah terjerumus dalam berbagai kemaksiatan,
lalu para ulama mereka pun melarang mereka, tetapi mereka tidak menghentikan perbuatan mereka. Jadi para ulamanya mengingatkan perbuatan buruk itu, tapi umatnya bandel. Ya. Lamma waqa'at banu Israil fil ma'asi nahat ulama'uhum falam yantahu fajalasuhum fi majalisihim. Kemudian para ulama menemani mereka duduk, makan dan minum. Jadi para ulamanya mengingatkan umatnya tadi itu, tapi umatnya nggak mau berhenti dari perbuatan maksiat tadi itu, tapi ulamanya nyaman di tengah-tengah mereka. Ya. Ikut makan, minum, ngobrol. Maksudnya makan, minum, ngobrol tidak melanjutkan pembinaan, karena umatnya bandel, wis malah ngomong masalah kiblas, tapi nyaman di situ. Mengingatkan kemungkaran untuk dihindari juga enggak, mengajak kepada ma'ruf juga enggak. Itu maksudnya. Ya. Kalau adanya di situ karena tetap mengadakan pembinaan, lain urusannya. Ya. Fajalasuhum fi majalisihim wa wakaluhum wa syarabuhum. Tadi ya, mereka ikut makan bersama dengan umat itu, mereka juga minum bersama dengan umat itu, tapi diam, tidak amar nahi mungkar. Itu maksudnya. Fadaraballahu quluba ba'dihim bi ba'din. Maka Allah menutup kepekaan hati satu dengan yang lain. Wala anahum ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika ma asaw wa kanu ya'tadun. Tadi ya. Fajalasa Rasulullah SAW wa kana muttaqian, maka Rasul duduk dan Rasul dalam keadaan muttaqian. Muttaqian itu bersandar ya. Kemudian Rasulullah SAW duduk, yang sebelumnya beliau bersandar ya. Kemudian beliau melanjutkan sabdanya. Subhanallah, ini dalam periwayatan tuh kadang-kadang seperti itu. Sampai kondisi Rasul sedang bersabdanya seperti apa itu diceritakan. Karena ini bagian dari indikasi keutamaan hadis ya. Maksudnya kekuatan hadis ya. Faqala, maka Rasul menyebutkan sabdanya, la walladzi nafsi biyadihi hatta ta'tiruhum al-haqi atron. Jangan demikian, demi zat yang jiwaku berada di dalam genggamannya, sehingga kalian mengembalikan orang-orang yang berbuat kemungkaran itu kepada kebenaran. Jadi ada dua tanggung jawab besar di situ ya, berarti kan, menghentikan kemungkaran dan mengajak kepada kebajikan. Terakhir jamaah rahimakumullah, hadis yang ke-14. An Abi Bakr As-Siddiq, berarti sahabat Abu Bakar As-Siddiq, khalifatul Rasul ya. An Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu qala, ya ayyuhan nas, innakum litaqra'una hadhil ayah. Abu Bakar As-Siddiq berkata, wahai para manusia, sesungguhnya kalian tentu telah membaca ayat ini, yaitu surat, ada keterangannya kayak ini ya, surat Al-Maidah 105. Ya ayyuhan nas innakum litaqra'una hadhil ayah, yakni ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Baik, saya berhentikan situ. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum, diartikan jagalah dirimu. La yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum, karena orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah dapat petunjuk. Maksudnya seperti itu ya. Orang-orang yang tersesat itu tidak akan membahayakan kamu jika kamu sudah dapat petunjuk. Ini
sebenarnya penguat ya. Ini sebagai apa namanya, bisa menjadi kata-kata motivasi ataupun penguatan, tasjid dan taukid, yang bisa jadi kalimat seperti ini mungkin saja akan disampaikan kepada orang yang sedang mengalami kesusahan, tetapi orang tersebut berada di atas petunjuk. Maka penguatannya adalah sungguh hakikatnya orang-orang yang sekarang ini zahirnya sedang menzalimi kamu itu tidak akan membahayakanmu sebenarnya kalau kamu sudah ada petunjuk. Mungkin saja zahirnya betul-betul kita mendapatkan aniaya dari orang yang gak suka. Tapi ketika kita betul-betul memegangi sebuah hidayah, berpegang teguh kepada sebuah hidayah, penguatannya seperti ini. Sungguh orang-orang itu sebenarnya tidak akan membahayakan kamu. Tentunya setelah mungkin secara zahir di dunia orang-orang ahli al-haq tadi itu mendapatkan kedukaan dari orang-orang ahli maksiat, tapi di akhirat beda urusannya. Nah gitu. Karena al-falah, bapak-bapak jamaah rahimakumullah, al-falah atau an-nasru atau az-zahru itu ada dua. Ada an-nasru, al-falahu, az-zahru yang memang nyata sejak dari dunia ini. Sebagaimana menangnya siapa? Sebagaimana menangnya Sulaiman di atas Ratu Saba. Sebagaimana menangnya siapa lagi ya? Rasulullah di atas orang-orang Quraisy pada perang Badar. Tetapi tetap al-falah itu akan ada pada seseorang walaupun zahirnya di dunia ini adalah yang bersangkutan mungkin teraniaya. Contoh siapa? Asiyah, istri Fir'aun. Contoh siapa? Ya banyak. Masih toh katanya ya. Di antaranya seperti tukang sisirnya anaknya Fir'aun. Siapa lagi? Yasir, sahabat Rasul yang dikatakan sebagai syuhada pertama dalam Islam adalah Yasir, ayahnya Ammar, ya kan? Ayahnya Ammar yang mati disiksa oleh tuannya yang kafir. Zahirnya di dunia seperti itu. Termasuk dalam sebuah riwayat, dalam sebuah hikayat, ada seorang anak muda maksud saya, yang kemudian dia mati dipanah oleh sang raja. Tetapi sang anak muda tersebut mampu untuk menarik rakyatnya raja tersebut masuk Islam. Dan sebuah riwayat kan anak tersebut nggak mati-mati tuh, nggak bisa dibunuh oleh raja, pakai panah emas pun juga nggak bisa. Qadarullah, atas izin Allah SWT, panah yang dilemparkan atau dilesatkan itu nggak nyampe atau ya pokoknya gagal lah. Akhirnya apa? Si anak muda tadi berkata, wahai raja, kalau kamu bisa membunuh saya, ucapkan bismillah. Diucapkan lirih, enggak kena pula. Kamu ngomongnya lirih kok, yang keras. Mengucapkan bismillah dengan keras. Bismillah Rabba hadzal gulam. Dengan menyebut nama Allah, Tuhannya Rabba hadzal gulam, Rabbnya fulan ini. Atas izin Allah, panah menancap ke tubuh anak muda tersebut, mati. Tapi rakyatnya mendengar teriakan raja tersebut, wah berarti benar ini, manjur benar, jujur betul anak muda ini. Maka kemudian rakyatnya yang banyak tadi itu masuk Islam karena dakwahnya anak muda tadi ini. Dia mati, tetapi tetap dikatakan sebagai orang yang menang. Ini gambaran al-falah memang seperti itu ya. Ya kalau al-falah dalam arti yang betul-betul zahir ya di dunianya jaya, di akhiratnya jannah, selamat dari api neraka,
dan masuk jannah. Baik, saya kembalikan ke sini. Ini apa namanya? Nasihatnya Abu Bakar As-Siddiq. Selanjutnya, wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, innan nasa idza ra'awul zalima falam ya'khudhu ala yadayhi aw syaka ayya ummahumullahu bi'iqabim minhu. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i bi asanida sahihatin. Sesungguhnya manusia apabila mereka melihat kezaliman, melihat orang yang zalim, maksudnya orang yang zalim bisa berbuat kezaliman, lalu tidak mencegahnya, tidak mengambil, tidak menahan tangan mereka, aw syaka ayya ummahumullahu bi'iqabim minhu, maka hampir saja Allah akan meratakan siksanya terhadap seluruh manusia. Ungkapan hampir saja di sini adalah ancaman. Maksudnya dikhawatirkan nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengumum, iqab Allah akan mengumum kepada semua manusia. Dan ini juga apa namanya? Sering diungkapkan oleh para pensyarah hadis dan para ulama, termasuk diantaranya dibawakan kepada ayat ya, yaitu ittaqil gimana itu? Wattaqu fitnatal ladzi la tusibannal ladzina minkum min zalimuna minkum khassah. Itu sempat lupa saya, enggak pas itu. Surat Al-Anfal ya kayaknya ya. Oh ya, HP-nya nggak kebawa. Wattaqu fitnatal lati la tusibanna zalamu minkum khassah. Kalau nggak salah seperti itu. Ya. Takutlah kamu kepada sebuah fitnah yang tidak hanya khusus untuk orang-orang zalim saja. Siksa Allah yang Allah turunkan tidak hanya khusus kepada orang-orang zalim saja, tapi mengumum kepada manusia. Akibatnya begini tadi kezaliman tapi tidak dicegah. Padahal mampu mencegahnya, mampu secara tangan, mampu secara lisan, mampu, tapi diam. Karena mungkin ada yang dikhawatirkan, nanti kalau aku ngomong, wah jangan-jangan angpaunya lah nggak nanti datang saya lagi nanti atau yang lain-lainnya ya, dipecat dari jabatan, digeser. Nauzubillah min dzalik. Moga-moga kita bisa apa namanya tidak terjerumus ke dalam seperti itu. Jemaah rahimakumullah, amar ma'ruf munkar kalau dibincangkan mudah, tapi pelaksanaannya bertingkat-tingkat satu dengan yang lain. Karena itu yang kita mohonkan kepada Allah SWT agar Allah juga memampukan kita, agar Allah juga menghindarkan kita dari hal-hal yang kita tidak mampu ya. Walaupun dalam kata-kata motivasi yang lain begini, kalau engkau nggak mampu, nggak mungkin Allah akan memberikan cobaan ini ataupun tugas ini kepada Anda. Karena tugas ini datang kepada Anda, berarti Anda mampu. Ini kan kata-kata motivasi ya. Allah SWT memberikan satu keadaan kepada seseorang itu karena Allah menilai dia mampu. Dengan petunjuk Allah SWT maka Allah akan memandaikan kita. Dengan petunjuk Allah SWT maka kita akan selamat. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa istiqomah di atas jalan Allah SWT dan terhindar dari melampaui batas dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah rahimakumullah, kalau ada hal yang akan ditanyakan monggo dipersilakan. Kalau tidak ada kita tutup karena sudah 6:04 ya. Baik, yang benar dari Allah SWT, yang salah ataupun tidak pas dari saya pribadi. Karena itu astaghfirullahaladzim dan astaghfiru minkum. Saya akhiri,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.